Yang pertama, teks prosedur. Apa sih itu teks prosedur? Jadi, teks prosedur adalah teks yang berupa memberikan petunjuk, instruksi, panduan untuk melakukan sesuatu atau menggunakan alat. Nah, untuk adik-adik, tentunya tidak asing lagi dengan yang namanya teks prosedur. Jadi, teks prosedur untuk kata kuncinya yang untuk kita lebih mudah ingat itu dari kata petunjuk, instruksi, atau panduan menggunakan pekerjaan atau menggunakan alat. Nah, itu untuk kita lebih mudah ingat apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Nah, untuk adik-adik tentunya sering sekali melihat yang namanya teks prosedur. Apakah ketika membeli suatu barang atau ketika melihat di beberapa media-media sosial lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, sebuah teks prosedur tentunya memiliki yang namanya struktur. Nah, di sini akan kakak paparkan apa-apa saja struktur dari teks prosedur. Nah, untuk yang pertama ada namanya judul. Nah, adik-adik perlu ketahui bahwa sebuah judul tentunya menjadi tolak ukur ketika kita dalam melakukan sesuatu. Contohnya saja, ketika kita mau membeli buku, tentu hal yang pertama kali yang kita lihat adalah judulnya, menarik atau tidak. Jadi sebuah judul itu mencakup semua isi dari teksnya. Baik, untuk poin yang kedua, namanya tujuan. Dari tujuan ini, kita mencapai apa yang ingin kita capai dari prosedur yang sudah kita lakukan. Nah, untuk poin yang ketiga namanya material. Nah, dari bagian material ini berbeda kalau dalam teks prosedur dalam membuat atau melakukan sesuatu. Contoh, ketika kita membuat sebuah nasi goreng. Nah, dalam material ini, poin-poinnya itu ada alat maupun bahan. Tentunya teman-teman tahu perbedaan antara yang namanya alat dan bahan. Kedua hal itu tidak terlepas dari yang namanya teks prosedur. Seperti alat apa saja yang kita gunakan dalam membuat nasi goreng tersebut, dan lain sebagainya. Nah, untuk poin yang keempat namanya langkah-langkah. Nah, ini bagian yang paling penting dari teks prosedur karena mencakup urutan yang kita akan lakukan, step-step langkah apa yang kita lakukan selanjutnya. Nah, ini yang terakhir. Sebenarnya untuk bagian yang terakhir ini tidak terlalu wajib, tapi ini biasanya juga dimasukkan dalam teks prosedur untuk penekanan dan keuntungan ataupun bahkan ucapan selamat. Tapi ini jarang ya, tapi tidak mengapa untuk adik-adik untuk tahu bagian dari yang terakhir. Baik, selanjutnya poin yang ketiga yaitu kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, yang pertama menggunakan kalimat perintah. Nah, ciri-ciri dari kalimat perintah itu biasanya kita menggunakan intonasi. Jadi, intonasi disebut dengan naik turunnya suara. Ciri-ciri yang kedua itu diakhiri oleh tanda seru. Jadi, kita menggunakan tanda seru. Biasanya itu adalah kalimat perintah. Kalimat perintah menggunakan pola inversi. Nah, kalau pola inversi itu pola yang dimana duluan predikatnya, baru kemudian subjeknya. Contoh, putarlah keran seperti itu. Anggaplah. Jadi ini putarlah yang menjadi predikatnya. Keran ini yang menjadi subjeknya. Jadi ketika pola inversinya ini duluan predikat baru subjek. Nah, kakak jelaskan sedikit mengenai apa yang dimaksud dengan subjek, apa yang dimaksud predikat. Jadi, kalau subjek itu adalah pelaku utama yang ada di dalam kalimat.
Nah, kalau predikat ini berupa kata kerja. Terus poin yang keempat, biasanya menggunakan partikel lah atau partikel kan. Jadi ini ciri-cirinya kalau ketemukan di dalam teks prosedur ada kata lah atau lah kan, berarti itu sudah menunjukkan bahwa dia adalah kalimat perintah. Seperti itu. Baik, untuk poin yang kedua, yaitu bentuk kalimat aktif. Nah, di sini yang dimaksud bentuk aktif itu adalah penggunaan dari kata kerjanya. Banyak menggunakan yang aktif, sehingga perlu ditandai yang mana menggunakan aktif. Nah, aktif ini artinya dalam bentuk perbuatan, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, banyak menggunakan kata keterangan cara, alat, atau keterangan tujuan pada teks. Nah, ini juga termasuk dari bagian dari kaidah kebahasaannya. Jadi, ada keterangan cara bagaimana caranya kita melakukan teks prosedur, langkah-langkah itu, seperti itu. Apakah menggunakan alat apa, dan apa sih tujuannya, seperti itu. Dan yang selanjutnya menggunakan kalimat saran atau larangan. Nah, contoh dari kalimat saran ini, atau kalimat larangan, jangan, atau usahakan, seperti itu. Terus poin yang selanjutnya yaitu konjungsi temporal. Nah, kakak bahas sedikit yang namanya konjungsi, itu adalah nama lainnya dari kata penghubung. Nah, temporal ini yang berhubungan dengan waktu. Nah, konjungsi temporal contoh-contohnya yaitu selanjutnya, kemudian, lalu, setelah itu. Itu yang contoh-contohnya yang menggunakan konjungsi temporal. Nah, untuk poin selanjutnya menggunakan keterangan cara. Dan ini sudah dijelaskan sebelumnya, jadi ini yang dimaksud contoh-contohnya. Dengan cepat, dengan lembut, dengan perlahan. Nah, contoh katanya, aduk adonan tersebut dengan perlahan, seperti itu. Dan yang terakhir menggunakan akhiran i dan akhiran kan. Nah, akhiran i ini, akhiran i dan akhiran kan ini berfungsi dalam proses afiksasi ketika kita tambah kata dasar dengan akhiran i dan akhiran kan. Contoh, katanya itu tambah, ditambahkan menjadi tambahkan. Contoh ditambahkan, tambahkan terigu setengah setengah kilogram, seperti itu. Atau dalam konteks teks laporan teks prosedur yang berupa langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Contoh, bubuhi, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari teks prosedur yang kakak ambil untuk dijadikan contoh. Jadi ini adalah bagian dari judulnya. Jadi judulnya itu mencakup dari keseluruhan dari isi teks. Nah, mematikan laptop dengan benar. Berarti ini teks prosedur dalam langkah-langkah melakukan sesuatu. Nah, di bagian ini termasuk di poin yang keberapa tadi? Yang poin yang kedua, memiliki tujuan. Tentunya ketika kita melakukan sesuatu, ada tujuan. Jadi ini tujuannya agar laptop terdengar hal yang lebih mudah. Agar membantu laptop awet dan tidak cepat rusak. Seperti itu. Nah, ini kemudian yang berupa langkah-langkah, poin dari langkah-langkah. Yang pertama, tutup semua aplikasi yang digunakan, klik menu logo Windows yang berada di pojok kiri bawah. Jadi ini salah satu contoh yang menggunakan kalimat perintah, tutup semua aplikasi yang digunakan. Tunggu beberapa saat hingga laptop benar-benar mati. Pastikan kabel sudah tidak terhubung dengan stop kontak. Oke, kakak juga punya selanjutnya contoh yang kedua. Untuk contoh ini, dalam melakukan langkah-langkah melakukan sesuatu. Jadi ini kita membuat nasi goreng kambing. Nah, insya Allah dilengkapi dengan gambar, sungguh menggugah ya. Nah, untuk ini
Ada di bagian pertama, ini bagiannya adalah tujuan. Ini sudah bagian judul tadi, ini di bagian tujuannya. Kalau di teks prosedur yang untuk melakukan sesuatu, berarti dia mencakup ada namanya bahan. Nah, ini bahan-bahannya sudah dijelaskan dan sangat lengkap. Nah, kemudian di sini bagian langkah-langkah. Nah, ada kata panaskan, uraikan. Nah, menggunakan ini kata kerja aktif. Panaskan, ini perintah, masukkan, perintah juga, pindahkan. Nah, seperti itu contoh-contohnya. Baik, untuk hari ini pertemuannya kita cukupkan. Jika ada salah, bisa kirim saran dan lain sebagainya di kontak kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.